selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif bersama rekan saya Ferry Latuhihin dalam acara mingguan kita Market Outlook dari Tanam Duit. Nah, kita sapa dulu rekan saya Ferry Latuhihin. Fer, apa kabar Fer? Baik bos, baik, thank you. Oke, great. Fer, ini indeks udah naik waktu kemarin juga cukup signifikan ya, dari 6.100-an, terus dalam waktu hanya 2 minggu naiknya sampai 6.600, bahkan hampir ke 6.700. Tapi mungkin kayaknya udah mulai ketinggian gitu ya harganya. Kira-kira sampai akhir tahun sentimen apa yang membuat dia bisa naik lagi atau bisa terancam turun gitu? Ya, pasti yang pertama diikutin oleh market adalah masalah COVID ya. Kalau COVID ini kita lihat juga kan, lantas kita lihat economic activity atau PPKM diturunin lagi levelnya, ya kan, lantas kita lihat juga indeks PMI kita naik ke atas 50, bahkan 52,2, itu kan semuanya positif news ya. Jadi kalau sampai akhir tahun yang harus kita lihat kembali lagi nanti apakah memang tidak ada lagi lonjakan COVID dan tren yang selama ini turun sangat keras itu apakah bisa diteruskan. Kalau memang bisa diteruskan, berarti ada kemungkinan economic activity kita lancar lagi atau near normal lagi, lantas PMI kita mungkin bulan-bulan Oktober, November, Desember juga akan di atas 50, yang artinya manufacturing itu ekspansi, ekonomi bergulir lagi, keep rolling down the street, ya kan. Jadi itu semua sentimen news yang kita harapkan akan keluar, ya kan, untuk memberikan sentimen positif kepada market gitu loh. Nah, selama ini kita lihat memang market sudah sangat luar biasa. Tadi kan dibilang dalam waktu itu naiknya sangat luar biasa, lebih dari 10%, ya kan, dari 6.000 kan sampai 6.600, bahkan hampir 6.700. Dan sekarang wajar aja kalau indeks itu dibilang bolak-balik positif negatif dalam satu hari ya. Artinya berjalan di tempat ya, kayak pagi ini kan plus 12,08 kalau nggak salah, kayak itu sempat merah juga ya kan. Jadi ya memang menunggu berita yang lebih lanjut, apakah ini pasti kalau domestik, apakah COVID ini memang benar-benar trennya bisa dijaga turun terus sehingga PPKM levelnya kembali diturunkan lagi dan economic activity bergulir lagi, sehingga ya orang nggak khawatir bahwa fundamental ekonomi kita tidak bahaya gitu loh ya, apakah boleh dibilang recovery intact gitu loh ya. Nah, di sudut lain kita lihat memang di luar sana ada beberapa risiko yang harus kita perhitungkan bos. Ya, pertama adalah supply chain disruption ya, kayak di Amerika misalnya ya. Itu banyak sekali orang kekurangan chips kayak pabrik mobil ya, komputer, laptop, karena ada disrupsi daripada supply ya akibat COVID ini. Yang kedua, kita lihat juga terjadi adanya labor shortage ya. Artinya yang diminta oleh perusahaan-perusahaan 10 yang datang cuma 6, 7 gitu loh ya. Nah, di sini ada perubahan mindset ya dari labor, yaitu mereka banyak yang nggak mau lagi kerja seperti dulu, seperti sebelum COVID gitu loh ya. Karena ini COVID ini game changer gitu loh ya. Work from home maunya ya. Atau seminggu cuma beberapa kali masuk ke kantor gitu loh ya. Ini jadi satu game changer yang luar biasa. Yang kedua, mereka juga masih menikmati apa yang namanya bantuan langsung tunai ya, BLT dari pemerintahnya. Itu kan cukup banyak dipompa oleh pemerintah Amerika Serikat ya untuk rakyatnya ya. Jadi malas-malasan bos. Nah, akhirnya kekurangan labor di Amerika itu gitu loh ya. Sehingga ini dikhawatirkan akan memicu inflasi. Karena apa? Kalau labor kekurangan ya kan, kalau untuk menangkap labor lebih lanjut kan wages harus naik ya. Kalau wages harus naik berarti kan cost of production naik, sehingga inflasi naik gitu loh ya. Nah, itu yang menjadi concern daripada American economy sekarang ini. Dan Yellen Menteri Keuangannya sudah memberikan satu hint bahwa tahun depan inflasi pasti jauh lebih tinggi, mungkin double-nya dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Instead of 5-2% bisa sampai 3-4% di Amerika. Nah, ini harus kita perhitungkan sebagai risiko ya. Sebab apa? Kalau sampai inflasi naik, The Fed naikin suku bunganya di normalize sampai 2-2,5%, pasti akan terganggu dolar gitu loh ya.
rupiah kita pasti akan kena hit gitu ya. Nah kalau itu kena hit ya pasti indeks kita juga kita kena hit gitu loh ya. Tapi so far ya itu memang belum terjadi gitu loh. Jadi market masih melihat posisi atau fundamental ekonomi kita, yaitu pertama indikator paling jelas adalah COVID ini trennya turun terus gitu loh. Yang kedua kita lihat juga economic activity naik ya kan, bahkan lonjakannya sangat luar biasa di bulan September kemarin dari bulan Agustus 43,7 PMI-nya naik ke 52,2, itu lonjakan yang sangat luar biasa. Makanya asing ngeborong terus, asing ngeborong tuh triliunan loh. Ya, bahkan tiap hari walaupun biar bagaimana selalu naik sampai 1,5 T kemarin hari Jumat kalau nggak salah ya. Nah, itu sebagai tanda atau indikator bahwa confidence is back, bahwa ekonomi kita tidak jelek. Cuman kembali lagi, yang namanya COVID ini unpredictable, bos. Begitu PPKM dilonggarin, bisa aja karena dilonggarin terjadi euforia, nah mulai nanjak lagi itu trennya COVID gitu kan ya. Nah ini harus diperhitungkan juga gitu loh ya. Tapi so far kalau ngelihat asing selalu net buy dan kita lihat juga angka-angka COVID yang turun terus, ya kan, bahkan the lowest Indonesia mendapat pujian lah ya dari negara-negara lain berhasil menangani COVID ini. Beda sama Singapura kan kebabak belur bos sampai sekarang. Malaysia juga ya kan ya. Entah di Inggris mulai lagi ini ya lonjakan yang luar biasa akibat euforia tadi. Setelah udah divaksin semua oke, tren turun, orang mulai girang gitu kan, seolah-olah this is over already gitu. Ternyata kena lagi gitu. Nah, ini masih sensitif gitu. Tapi saya nggak khawatir indeks bakal jebol lagi, enggak gitu. Tapi untuk nanjak sih kayaknya perlu satu katalis. Iya, iya. Jadi kalaupun misalnya ada kalau jebol, ya amit-amit kalau misalnya ada third wave itu lebih terkontrol ya gitu ya, Fer ya. Karena orang udah kalau ada banyak, kalau ada third wave. Kalau the third wave sih saya rasa enggak juga. Kadang-kadang seorang juga suka dramatis. Jadi ini perbedaannya dengan second wave atau first wave itu sekarang biar bagaimana udah lebih banyak orang yang divaksin bos. Iya itu dia. Ya jadi kalau ketemu juga di public places itu nggak boleh kalau belum menunjukin apa peduli lindungi itu gitu kan ya. Ya ke mall lah, ke restoran ya kan, public places lah mereka. Jadi artinya apa, bahwa sekarang tentu jauh lebih aman dibandingkan waktu gelombang kedua, karena sekarang basically jumlah masyarakat yang sudah divaksin juga udah jauh lebih tinggi gitu loh ya. Tapi yang namanya kecolongan kan kita aja lagi kayak Singapura tiba-tiba kan juga kan banyak kan negara paling ketat tiba-tiba mereka kecolongan gitu. Nah, itu unpredictable gitu loh, makanya market masih sangat hati-hati gitu loh. Tapi in term of outlook ke depan kelihatannya sih kalau distribusi vaksin ini lebih lancar lagi dan kesadaran masyarakat juga lebih tinggi lagi, yaitu prokes tetap dijaga, saya rasa sih aman gitu loh. Ya, artinya in term of index saya nggak yakin indeks kita jebol lagi, tapi untuk naik perlu katalis ya itu tadi, yaitu PMI misalnya ya. Kalau sampai PMI ini naik lagi misalnya lebih tinggi dari bulan September di Oktober nanti, September 52,2, seandainya Oktober bisa lebih tinggi lagi, wah ini bakal terjadi satu euforia lagi, saya yakin indeks ada katalis untuk naik gitu. Kalau dari PMI indeks itu yang paling tinggi itu berapa ya, Pak? PMI bisa PMI sih nggak ada batas atasnya, nggak bisa sampai 60, sampai 65, bisa setinggi tingginya gitu loh ya. Tapi kita lihat lagi di sini juga bahwa consumer confidence juga di bulan September kemarin naik luar biasa sampai 95,5 ya. Jadi outlook ke depan soal ekonomi ini terkait dengan PPKM, saya yakin banget indeksnya nggak akan, ya probability sangat kecil lah sekali untuk jatuh, untuk jebol gitu loh. Cuman untuk naik tunggu katalis. Iya, betul. Oke. Interesting nih. Artinya kita udah stage yang lain ya, bukan lagi sesuatu yang jadi menakutkan kalau misalnya terjadi third wave. Nggak seperti yang second wave yang kemarin dari sempat turunnya kan ke 5.800 dari 6.200 kan lumayan
Iya, ya itu parah, yang the second wave itu parah banget ya, karena kita kecolongan banget di bulan Juli ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat prediksi kita sebelum April juga bahwa indeks akan ke 7.000, itu rasanya sih masuk akal. Kalau kita lihat sekarang kan hampir 6.700 bos, ya kan ya. Di Oktober ini ya, kita masih ada space 2 bulanan lagi lah ya, 2 bulan lebih dikit. Seandainya memang ada katalis, bukan tidak mungkin 6.800 saja mas, tinggal 100 berapa poin lagi, itu kan cetek banget gitu loh. Ya, bisa juga kalau euforia terjadi ya, luar biasa, bisa itu 6.900 gitu loh. Tapi poinnya adalah begini, kita lihat downside-nya. Downside-nya kalau menurut saya udah sangat limited sekali, karena kita termasuk negara yang paling berhasil menangani COVID, dan kita lihat juga memang hasilnya. Yang kedua, distribusi vaksin kayaknya juga cukup lancar, ya kan. Yang ketiga, kita lihat lagi PPKM levelnya juga diturun-turunin. Yang keempat, kita lihat lagi juga sekarang economic activity udah jalan lagi, ya kan, dengan tingginya PMI di 52,2 itu kan indikator ekonomi. Ya. Lantas consumer confidence juga oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, makanya asing berani masuk dengan luar biasa, walaupun kalau in term of PE ratio metric finance, PE ratio kita 519,19 itu kan jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand dengan Malaysia. Kenapa bisa jauh lebih tinggi? Karena memang boleh dibilang confidence-nya lebih tinggi ke Indonesia dibandingkan dua negara itu. Kalau thank you buat yang itu, Fer. Kalau situasi yang dihadapi oleh beberapa negara mengenai kekurangan pasokan energi, termasuk di Cina, di Singapura, kemudian juga di Inggris, ya, apakah ini akan menular ke negara-negara yang lain? Karena sekarang kan memasuki musim dingin gitu, dan apa akibatnya ke Indonesia gitu, Fer? Kita tergantung, kita net exporter atau net importer daripada energi gitu kan. Kalau ngomong energi kan kita masih tergantung banyak minyak dan batu bara ya. Kalau soal listrik misalnya ya kan, lantas ada energi terbarukan ya. Tapi kalau di Amerika, kalau di negara-negara barat itu kan gas itu penting sekali untuk perwarming bos, untuk heater, untuk pemanas ruangan ya. Jadi kan musim dingin ini mereka nggak ada supply daripada gas, lah ada gas bisa meledak gitu loh. Kalau kita kan nggak ada musim dingin bos, ya kan, jadi nggak perlu heater ya. Jadi mereka perlu heater itu, mereka perlu gas itu untuk heater terutama ya, bukan kompor tuh, heater for warming maksudnya. Kayak gitu sih. Nah, buat jadi kita pengaruhnya kayak gini. Buat kita apakah itu jadi menguntungkan, Pak? Kenapa, Bang? Buat kita apakah itu jadi menguntungkan? Karena enggak juga. Enggak. Enggak juga. Karena kita ekspor batu bara, Pak. Enggak juga gitu loh ya kan. Batu bara malah sebetulnya kalau harganya naik ya kan, pemerintah bisa bleeding. Bukan pemerintah bisa bleeding ya. Artinya ya enggak juga. Maksud saya begini. Kalau harga batu bara naik, memang diuntungkan tambang-tambang gitu kan, kayak Adaro misalnya ya kan, Antam misalnya ya kan, batu bara ya kan, banyak lah ya. Jadi tapi basically kagak ada pengaruh yang sangat signifikan kecuali melalui trade balance bos. Jadinya artinya apa? Ekspor kita naik in term of nominalnya ya kan. Lantas selebihnya adalah bahwa kemungkinan besar trade deficit kita sepanjang 2021 ini sangat kecil sekali, cuma nggak sampai 1% dari GDP gitu loh ya. Itu juga menghibur, tapi kan yang namanya komoditi bos itu nggak pernah sustainable, selalu ada siklusnya. Ya, siklus naik ya kan, kayak ada super cycle pada waktu 2008-2009 itu kan, 2010 kan super cycle sangat luar biasa sekali, hingga ekonomi kita bisa tumbuh sampai 6,2% zaman SBY, tapi bukan karena kebijakan pemerintah, karena memang ini aja windfall profit daripada batu bara, sawit ya kan, and so on ya. Jadi ini menunjang ekonomi kita sedikit, tapi bukan melalui fundamental, tapi karena kenaikan harga yang sifatnya siklikal, bisa turun lagi tahun depan gitu loh ya. Kalau ini tahun naik harga batu bara kan fluktuasi terus gitu, nggak ada yang sustainable gitu loh ya.
Yeah, nah itu kalau ngomong jangka panjang sekali, maka yang harga batu bara tuh hopeless, orang akan mencari pengganti daripada energi fosil ke energi terbarukan gitu kan. Banyak orang sebetulnya kalau melihat outlook ke depan, orang nggak mau pegang batu bara. Oke. Buat yang lainnya yang perlu kita perhatikan, ada lagi nggak menjelang akhir tahun ini, Fer? Katalis-katalisnya selain PMI Index, terus juga asing juga masuknya juga makin banyak gitu ya. Ada lagi nggak yang lain? Ya, gini, kalau umpamanya memang PMI kita ini sustainable di atas 50 sepanjang kuartal keempat ini, saya yakin indeks berkesempatan ke 6.900 ya. Mungkin juga bisa juga euforia ke 7.000, bisa, sangat mungkin. Tapi dengan syarat tadi satu, bahwa COVID ini trennya tidak naik lagi, bahkan kalau bisa dijaga untuk turun terus ya ke zero, ke poin zero. Karena itu bisa memberikan harapan optimisme bahwa ekonomi kita akan bouncing back tahun depan, ya kan, terutama yang paling kena juga sektor pariwisata, Bos, ya kan ya. Kalau umpamanya COVID ini selesai, sektor pariwisata bisa naik lagi, hotel, restoran, kafe, mall, semuanya Bali hidup lagi. Pertumbuhan ekonomi kita bukan tidak mungkin, range-nya sih pertumbuhan ekonomi kita masih saya 5,2%, itu the best case scenario. Worst case scenario 3,9%, ya kan. Nah, moderate scenario itu average moderate scenario tahun depan 4,5%. Tapi kalau bisa jadi best case 5,2% atau 5% itu cantik sekali. Kondisinya satu, preconditionnya itu bahwa COVID ini harus dijaga, jangan sampai terjadi lonjakan lagi. Itu aja. Oke. Sepertinya nggak ada yang mengajukan pertanyaan nih, Fer. Mungkin kita bisa langsung ke yang terakhir aja. Closing remark-nya apa, Fer? Closing remark ini, indeks masih menunggu katalis posisi untuk nanjak. Sekarang ini kan beberapa hari kan dari minggu lalu saya bilang berat, nanjaknya berat. Kan teman-teman dapat WA-nya dari saya, kan ternyata memang berat gitu loh. Udah naik, tiba-tiba merah lagi, ya kan, udah merah, hijau lagi, merah lagi gitu lah. Tetap karena apa? Karena belum ada katalis untuk indeks ini menjadi fuel bagi indeks ini untuk manjak, Bos, gitu loh. Tapi juga untuk jebol enggak gitu loh. Karena memang nggak tahu lihat outlook ke depan, COVID kita trennya jauh banget dibandingkan dengan bulan-bulan kuartal kedua gitu loh. Trennya jauh banget, trennya down banget, turun terus, dan ya PPKM-nya juga diturunkan lagi, ya kan, PMI indeksnya naik lagi. Tapi sekarang udah didiscounted oleh market, Bos, gitu loh. Positif news semuanya udah price in di market sekarang gitu loh. Menunggu positif news yang baru gitu loh ya. Jadi poin saya adalah kalau jebol lagi nggak mungkin, tapi untuk naik itu nunggu katalis yang baru ya. Dan saya masih optimis bahwa indeks kita so far ya katalis paribus ya, tanpa ada gangguan-gangguan, dengan asumsi bahwa everything is alright, dengan ekonomi kita masih berkesempatan ke 6.900 akhir tahun ini. Baik, Fer. Nah, terima kasih banyak untuk ulasan dan juga pembahasan sama saya tadi. Oke, teman-teman semua, saatnya kita berpisah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Thank you, Fer. Thank you, Bos. Yuk, bye-bye.